Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau bongkar nih salah satu tugas paling inti seorang eksekutif atau ya siapa aja lah yang kerjanya pakai otak, bikin keputusan efektif. Kita bakal bedah elemen-elemen kuncinya dari bab 7 buku legendaris Peter Drucker, The Effective Executive. Buku klasik itu ya. Betul. Sumber kita kali ini langsung dari bab itu. Misinya, ngertiin kenapa sih keputusan hebat itu bukan soal cepet-cepetan atau feeling aja, tapi sebuah proses. Proses sistematis yang, butuh mikir dalam. Dan ini nih yang bikin kaget. Drucker bilang, langkah pertama itu bukan cari fakta. Aneh kan? Haha, iya, kedengarannya aneh. Justru katanya harus mulai dari opini. Nah loh, yuk kita telusuri bareng-bareng kenapa kok bisa gitu. Sama buat Anda yang perannya nuntut bikin keputusan yang dampaknya gede. Eksekutif atau Drucker nyebutnya knowledge worker ya, pekerja yang nilainya di pengetahuan, bukan otot, yang efektif itu sadar banget kalau keputusan mereka itu yang ngebentuk realitas organisasi. Jadi mulai dari opini, tapi opini yang kemudian diuji secara sistematis itu jadi fondasi yang kokoh gitu. Oke. Mari kita langsung aja ke ide pertama yang mungkin bikin dahi berkerut nih. Kenapa kita nggak bisa langsung ngumpulin fakta? Bukannya itu paling logis ya? Nah, ini dia nih tantangannya Drucker ke logika umum. Menurut dia, fakta itu nggak pernah berdiri sendiri. Selalu butuh yang namanya kriteria relevansi. Jadi apa yang dianggap fakta di satu situasi, belum tentu relevan di situasi lain. Contoh gampang di buku itu, warna. Buat pelukis, warna itu fakta krusial banget kan? Mungkin warnanya nggak sepenting itu. Jadi konteksnya nentuin banget. Masuk akal sih. Terus dia juga bilang, secara naluri, orang emang mulainya dari opini. Kalau kita paksa cari fakta dulu, yang ada malah nyari data buat dukung kesimpulan yang udah ada di kepala. Gitu ya? Tepat. Itu kayak jebakan bias, konfirmasi namanya. Iya ya. Jadi daripada nolak kecenderungan alami ini, eksekutif efektif malah manfaatin. Opini diterima, tapi sebagai titik awal. Anggap aja hipotesis, dugaan sementara yang, nah ini penting, wajib diuji. Jadi mereka dorong orang buat kasih opini, tapi abis itu ditantang. Oke, kalau itu opinimu, kita perlu tahu apa nih buat ngetes bener apa enggaknya. Fakta kayak apa yang kalau ketemu bisa bikin hipotesis ini valid. Jadi kita tentuin dulu bukti yang kita cari, baru deh kita cari buktinya. Kebaliknya sama biasanya. Iya, kebalik banget. Ini jadi nyambung nih, kepentingan nemuin ukuran atau metrik yang pas buat pengujian itu. Ada contoh bagus kan di buku soal Robert McNamara, waktu di Departemen Pertahanan AS. Betul, McNamara. Dia kan gubah total cara pandang logistik militer. Dulu semua barang inventaris dianggap sama pentingnya. Terus McNamara sadar, wah ini nggak efisien. Dia bikin ukuran baru, fokus cuma ke 5-6% item yang benar-benar penting buat kesiapan tempur atau yang nyedot biaya paling gede. Sisanya, yang 95% dikelola pakai probabilitas sama rata-rata aja, gitu kan. Persis. Contoh McNamara itu nunjukin banget gimana ukuran yang tepat, yang fokus ke hal krusial berdasarkan hipotesis awal. Kalau nggak semua item sama pentingnya, bisa ngubah segalanya. Dan nemuin ukuran yang tepat ini bukan cuma soal ngitung statistik loh, ini sebuah penilaian, judgment, yang ada risikonya. Seringnya, cara terbaik nemuinnya ya keluar kantor, lihat langsung ke lapangan, semacam cari umpan balik gitu sebelum keputusan final. Oh, jadi nggak cuma di balik meja ya? Iya dong, Drucker kasih contoh lain, misal data personalia di pabrik. Angka rata-rata kecelakaan kerja atau absensi itu sering nipu. Kalau cuma lihat rata-rata, mungkin kita bikin program keselamatan umum sepabrik. Tapi kalau kita turun langsung, mungkin ketahuan kalau 90% masalahnya itu cuma di satu area atau di kelompok pekerja baru. Ukuran rata-rata tadi nutupin fakta ini, jadi solusinya nggak kena sasaran. Wah, bener juga ya. Atau contoh industri mobil yang dulu fokusnya ke jumlah kecelakaan per juta mil. Ukuran ini kan dorongnya ke kampanye nyetir aman. Iya. Tapi coba kalau ukurannya diganti, misalnya tingkat keparahan cedera pas kecelakaan. Mungkin fokusnya bakal lebih cepat geser ke bikin mobil yang lebih aman, kayak seat belt, airbag, gitu-gitu. Bukan cuma nyalain supir. Nah, itu poin penting banget. Ukuran yang beda bisa ngelahirin solusi yang beda sama sekali. Jadi, pengukuran yang tepat itu kunci buat ngetes opini secara efektif. Tanpa itu, ya opini cuma jadi opini aja. Oke, paham. Mulai dari opini teruji. Terus, Drucker kasih ide lagi nih yang kedengerannya juga aneh di dunia yang seringnya pengen semua setuju. Pentingnya ketidaksepakatan.
disagreement. Dia malah ngutip Alfred Sloan, bos GM yang legendaris itu. Di rapat, Sloan pernah bilang kira-kira gini, "Tuan-tuan, kayaknya kita semua setuju banget nih sama keputusan ini ya." Ah, iya. Terus? Kalau gitu, saya usul rapatnya kita tunda dulu deh sampai pertemuan berikutnya. Biar kita punya waktu buat mikirin kenapa kita nggak setuju, dan mungkin jadi lebih paham ini keputusan soal apa sebenarnya. Wah, sengaja nyari beda pendapat. Ini beneran ngubah cara pandang soal rapat sukses. Luar biasa ya, tapi logis banget kalau kita ikutin alur pikir Drucker. Ada 3 alasan mendasar kenapa ketidaksepakatan yang diatur itu penting banget. Pertama, ini satu-satunya cara biar pengambil keputusan nggak jadi tawanan. Tawanan gimana maksudnya? Tawanan kepentingan sempit atau bias tersembunyi di organisasi. Kan tiap orang, tiap divisi pasti punya kepentingannya sendiri. Nah, ketidaksepakatan yang didorong, dicatat, dipikirin matang, itu maksa semua sudut pandang ini keluar. Nggak ada yang bisa main aman di balik setuju-setuju aja. Kedua, ketidaksepakatan itu ibarat pabriknya alternatif. Keputusan tanpa alternatif itu kayak judi tapi nggak ada rencana cadangan. Kan selalu ada kemungkinan keputusan awal kita salah atau situasi berubah, keputusannya jadi nggak relevan lagi. Kalau kita udah mikirin alternatif pas debat, kita punya plan B yang udah mateng. Drucker bandingin rencana Schlieffen Jerman di Perang Dunia Pertama, rencana bagus tapi kaku, nggak ada alternatif, begitu gagal langsung kacau. Iya, pernah dengar itu. Sama pendekatannya Franklin D. Roosevelt pas krisis perbankan 1933. Tim Brain Trust-nya udah siapin rencana reformasi radikal sebagai alternatif. Begitu rencana awal yang konservatif gagal, cus, langsung jalanin plan B. Alternatif itu nyelamatin. Pentingnya punya cadangan? Penting banget. Ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial buat masalah rumit, ketidaksepakatan itu ngerangsang imajinasi. Buat isu-isu strategis politik, ekonomi, sosial, militer yang nggak pasti, kita butuh solusi kreatif, cara pandang baru. Logika aja kadang nggak cukup, imajinasi perlu dipancing. Dan menurut Drucker, nggak ada pancingan imajinasi sebagus benturan pendapat yang cerdas dan beralasan. Ini maksa kita lihat masalah dari sudut yang nggak kepikiran, biar nggak kejebak logika sempit. Kayak contoh lucu Drucker soal blind Venetian sama Venetian blind. Iya. Tapi bukannya kalau dorong orang buat nggak setuju itu risikonya rapat jadi debat kusir nggak jelas? Atau malah bikin tim pecah? Gimana tuh eksekutif efektif ngelolanya? Pertanyaan bagus. Kuncinya ada di sikap si pengambil keputusan. Eksekutif efektif itu nggak langsung mikir orang yang beda pendapat itu bodoh, salah info, atau niatnya jelek. Justru mereka mulai dari asumsi kalau orang itu kemungkinan besar rasional, punya alasan kuat berdasarkan cara dia lihat masalah. Jadi pertanyaan pertamanya bukan siapa yang benar, tapi apa sih yang dilihat orang ini sampai posisinya kelihatan masuk akal buat dia? Fokusnya memahami dulu. Oh, jadi kayak detektif gitu ya, coba ngertiin motifnya dulu. Bisa dibilang gitu, Drucker kasih contoh praktek di kantor hukum top. Pengacara muda sering disuruh bikin argumen paling kuat justru buat pihak lawan dulu, sebelum bikin kasus buat klien sendiri. Wah, menarik. Biar ngerti semua sisi ya. Betul, biar terlatih lihat dari berbagai sisi. Jadi ngelola ketidaksepakatan itu bukan nyari kompromi biar semua seneng, tapi mastiin semua sudut pandang yang relevan udah dipertimbangkan serius. Oke. Jadi, mulai dari opini, diuji pakai ukuran pas, terus sengaja cari beda pendapat buat dapet alternatif dan imajinasi. Prosesnya udah lumayan nih. Tapi ternyata ada satu filter lagi sebelum beneran go. Drucker nanya, apakah keputusan ini benar-benar perlu diambil? Ini menarik karena alternatif yang sering lupa itu ya nggak ngapa-ngapain. Ini cek realitas yang krusial banget. Drucker bilang, tiap keputusan itu kayak operasi bedah. Pasti ada resiko, ada rasa sakit, ada potensi efek samping. Jadi, ya jangan operasi kalau nggak perlu-perlu amat. Kapan kita harus bertindak? Ada 2 kondisi utama, kata Drucker. Pertama, kalau masalahnya cenderung bakal makin parah kalau dibiarin aja. Kedua, kalau ada peluang emas yang jelas kelihatan, tapi bakal hilang kalau nggak diambil cepat. Contohnya Theodore Veil dari Bell System itu ya, yang cikal bakal AT&T. Dia lihat ancaman nasionalisasi telepon makin kuat. Dia nggak cuma diam atau melawan pasif. Ya, terus gimana dia? Dia malah proaktif bikin sistem regulasi publik yang efektif. Jadi Bell itu monopoli yang diregulasi.
Langkah berani ini nyegah nasionalisasi dan ngebentuk industri telekomunikasi AS puluhan tahun. Dia lihat kondisi bakal buruk kalau diam aja, jadi dia ambil langkah besar. Nah, itu contoh bagus. Sebaliknya, kapan kita nggak perlu bertindak? Pertama, kalau masalahnya kayaknya bakal kelar sendiri seiring waktu. Kedua, kalau masalahnya emang ada, tapi sepele, cuma gangguan kecil, bukan ancaman serius. Di sini berlaku pepatah Latin yang dikutip Drucker, de minimis non curat praetor. Hakim atau ya eksekutif nggak usah repot ngurusin hal remeh-temeh. Ada pepatahnya segala ya? Ada. Contoh jeleknya itu controller keuangan yang udah sukses banget ngendaliin biaya-biaya gede perusahaan, terus dia malah abisin energi dan modal politiknya buat ngeributin efisiensi 2 atau 3 karyawan tua di pabrik yang kontribusi biayanya hampir nol. Ini malah ngerusak kredibilitasnya, dianggap nggak punya perspektif. Waduh, sayang banget ya. Nah, kebanyakan situasi mungkin di tengah-tengah ya. Nggak bakal selesai sendiri, tapi bukan krisis juga. Peluangnya mungkin ada, tapi ya bukan terobosan gimana gitu. Gimana tuh? Nah, di zona abu-abu ini penilaian jadi penting banget. Kita harus timbang benar-benar. Bandingin usaha, biaya, risiko dari bertindak, lawan risiko dari nggak bertindak. Panduan umumnya dari Drucker, bertindaklah cuma kalau manfaatnya jelas dan signifikan lebih gede dari biaya dan risikonya. Dan yang paling penting nih, kalau udah mutusin buat bertindak, ya lakuin sungguh-sungguh. Pilih satu, bertindak total atau nggak sama sekali. Jangan ambil jalan tengah atau kompromi setengah-setengah. Kayak dokter bedah yang harus mutusin angkat semua amandel atau nggak sama sekali, nggak bisa separuh gitu. Analogi yang pas banget. Keputusan atau tindakan setengah-setengah, kata Drucker, hampir selalu gagal capai tujuan awal, malah seringnya bikin keadaan tambah buruk. Harus jelas, tegas. Oke, prosesnya panjang ya. Mulai dari opini teruji, lewatin badai beda pendapat, mastiin emang perlu, nentuin spek atau boundary conditions yang jelas. Harusnya sih setelah semua ini, arah tindakan udah cukup terang ya. Keputusan itu kayak bikin dirinya sendiri. Tapi, Drucker kasih warning nih, justru di titik ini banyak keputusan bagus akhirnya gagal jalan. Kenapa bisa gitu? Karena di titik ini seringkali jadi jelas banget kalau keputusan yang benar secara analisis itu ternyata bakal susah, nggak populer, nyakitin sebagian orang, atau nuntut perubahan yang nggak nyaman. Disinilah keberanian jadi sama pentingnya kayak penilaian. Keputusan efektif butuh dua-duanya. Godaan paling gede pas momen ini adalah bilang, kayaknya kita butuh studi sekali lagi deh, atau kita kumpulin data tambahan dulu. Haha, alasan klasik ya. Betul. Drucker nyebut ini bentuk kepengecutan intelektual. Cara buat nunda apa yang sebenarnya udah jelas harus dilakuin. Terus, gimana kita tahu studi tambahan itu beneran perlu atau cuma alasan aja? Pertanyaan kuncinya gini, apakah studi tambahan ini secara realistis bakal ngasih info baru yang signifikan dan relevan buat ngubah inti keputusannya? Kalau jawabannya kemungkinan besar enggak, ya udah jangan buang waktu orang-orang pintar di tim cuma buat nenangin ragu-ragu kita sendiri. Ini waktunya bertindak. Tapi, menariknya nih, Drucker juga masih kasih sedikit ruang buat intuisi di menit terakhir loh. Dia nyaranin buat dengerin bisikan hati atau apa yang dia sebut demon. Oh ya? Gimana tuh? Semacam perasaan gak enak yang muncul tiba-tiba. Kayak alarm internal, pas banget sebelum keputusan diambil. Ini bisa jadi sinyal ada sesuatu penting yang kelewat. Sesuatu yang gak ketangkep sama analisis rasional. Betul, ini bukan berarti batalin semua proses logis tadi ya, tapi lebih ke jeda sebentar buat refleksi terakhir. Mungkin ada asumsi tersembunyi yang belum keuji, atau konsekuensi nggak terduga yang baru kepikiran. Kasih waktu sedikit, beberapa hari, maksimal mungkin beberapa minggu, buat renungin bisikan ini. Tapi kalau abis itu nggak ada pencerahan baru yang substansial, ya keberanian harus ambil alih, jalanin keputusannya, suka nggak suka. Ujung-ujungnya, eksekutif kan dibayar bukan buat nyenengin semua orang atau ambil jalan gampang ya, tapi buat lakuin hal yang benar buat tujuan organisasi. Dan tugas spesifik mereka ya bikin keputusan efektif itu. Tepat, keberanian buat ngeksekusi penilaian yang udah matang itu bagian yang nggak bisa dipisah dari efektivitas itu sendiri. Satu pertanyaan terakhir nih yang relevan banget di zaman sekarang. Gimana peran komputer dan teknologi dalam semua ini? Apa mesin nanti bakal ambil alih tugas manusia, bikin keputusan? Drucker, yang nulis ini kan jauh sebelum ada AI kayak sekarang ya, punya pandangan menarik.
Iya, dan pandangannya masih relevan banget loh. Dia justru bilang komputer itu bakal maksa manusia buat bikin lebih banyak keputusan prinsip dan strategis, bukannya malah ngurangin kebutuhan akan penilaian manusia. Kekuatan komputer kan di logika, cepet, presisi, tapi dasarnya bodoh karena cuma bisa jalanin instruksi program. Kekuatan manusia itu di persepsi dan wawasan. Mungkin lebih lambat, kadang ceroboh, tapi dia cerdas dan bisa ngerti konteks yang nggak terstruktur. Bisa kasih contoh nggak gimana ini di prakteknya? Misalnya manajemen inventaris pakai komputer. Biar komputernya bisa kerja optimal, manusia harus bikin keputusan prinsip duluan. Apa sih artinya memenuhi 90% pesanan tepat waktu buat 90% pelanggan? Target ini berlaku sama buat semua jenis pelanggan. Besar kecil, semua jenis produk, penting nggak penting. Gimana kita definisiin pelanggan baik yang harus diprioritasin? Nah, semua ini kan keputusan strategis yang ada resiko dan penilaian nilainya. Ini harus ditetapin manusia sebelum komputer bisa mulai ngitung algoritma optimalnya. Kita harus definisiin boundary conditions-nya dulu, aturan mainnya, gitu. Oh, jadi bukannya gantiin pengambil keputusan, komputer malah nuntut kita buat lebih jago analisis mendasar, mikirin asumsi dan batasan, sama ngelakuin penilaian risiko di level yang lebih tinggi ya? Persis. Komputer ngurusin kerjaan hitung-hitungan rutin, ngebebasin manusia buat fokus ke tugas yang benar-benar butuh kecerdasan dan penilaian. Ngetapin tujuan, definisin prioritas, ngertiin konteks, ambil keputusan prinsip. Ini malah dorong lebih banyak orang di berbagai level buat mikir dan bertindak kayak eksekutif sejati. Oke. Mari kita rangkum deh intisarinya. Keputusan efektif ala Drucker itu ternyata bukan soal cepat, banyak, atau populer ya. Ini sebuah proses sistematis. Dimulai dari opini yang berani tapi terus diuji ketat. Sengaja manfaatin beda pendapat buat gali alternatif dan mancing imajinasi. Mastiin keputusannya emang beneran perlu. Nentuin spek dan batasan yang jelas. Dan akhirnya punya keberanian buat bertindak atau justru nggak bertindak berdasarkan prinsip yang mateng, bahkan pas itu susah. Lalu gimana? Anda, pendengar kami, bisa mulai nerapin ini? Mungkin nggak perlu langsung rombak semua cara kerja ya. Mulailah dengan biasain ngajuin beberapa pertanyaan kunci Drucker pas hadapin masalah atau peluang. Apa hipotesis awal saya di sini dan gimana cara ngujinya? Apa kriteria relevansi fakta di situasi ini? Siapa yang mungkin punya pandangan beda dan apa alasannya? Apa aja alternatif tindakan yang realistis, termasuk diam aja? Apa keputusan ini beneran perlu diambil sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa bantu memperkaya proses pengambilan keputusan Anda, baik buat hal gede maupun kecil sehari-hari. Sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Drucker ulang-ulang nekenin kalau inti keputusan efektif itu penilaian, judgment. Di zaman kita yang banjir data dan didukung AI makin canggih, mungkin tantangan terbesar kita bukan lagi nemuin fakta atau informasi. Tantangan sebenarnya adalah ngebangun kebijaksanaan dan keberanian buat ngelakuin penilaian yang tepat di tengah kerumitan dan ketidakpastian. Pertanyaannya, penilaian kunci apa yang lagi nunggu buat Anda buat selanjutnya?